hadir online. Mudah-mudahan kita doakan semua orang-orang tua kita yang hadir diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kepada kitab kita yakni Qasidatul Burdah, di mana sudah kita membahas kemarin bait syair yang pertama. Jadi kalau bait syair itu orang Arab bilangnya syair, syi'run. Ya, kalau rambut sya'run, kalau syair syi'run, kalau rambut sya'run. Apa munasabahnya, apa hubungan antara sya'run dengan syi'run? Ya, kalau yang namanya sya'run rambut bulu itu tipis halus. Begitupun syair atau syair tipis halus. Ya. Jadi yang bisa mengerti syair, yang bisa mengerti karya sastra para ulama adalah orang yang punya perasaan halus. Makanya lembutkan hati kita dengan kita sering-sering kita baca syair nih. Ya. Apa yang kemarin dikatakan, amin tadakkuri jiranin bidhi salami mazajtadam anjara min muqlatin bidami. Apakah karena mengingat Rasulullah yang ada di salami, di tempat yang namanya di salam, mazajtadam anjara min muqlatin bidami, engkau campurkan air matamu dengan darah yang mengalir. Saking rindunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, air matanya mengalir seakan-akan ada darah yang mengalir bersamanya. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin, ataukah karena angin yang bertiup min tilqa'i kadhimatin dari arah kota Madinah. Wa aumadul barku fi dhalma'i min idomi, ataukah dikarenakan adanya lintasan cahaya fi dhalma'i dalam kegelapan min idomi dari lembah kota Madinah. Syair yang kedua, Imam Busiri masih ngajak ngomong dirinya, ente ngapa sih nangis aja, ingat Rasulullah. Ente ngapa sih sedih aja, apakah ente berasa tertiup angin dari kota Madinah? Masya Allah, orang kalau hidup gitu, jangankan berjumpa dengan wajahnya, datang angin dari arah kota kekasihnya, dia berasa kekasih yunadihi sedang memanggil namanya. Bahasanya halus, pakai kalimatnya angin. Kita kan tahu yang namanya orang tuh kalau sedang jatuh cinta, angin tuh bisa bicara, betul? Angin sampaikan padanya bahwa aku cinta dia. Tuh dari qasidah Burdah itu Dewa 19. Angin sampaikan padanya bahwa aku rindu dia. Tuh angin disuruh ngomong tuh, gila gak tuh? Kenapa orang kalau jatuh cinta begitu kayak orang gila? Angin tolong sampein dong salam aneh. Tuh angin ajak ngomong, begini gimana pohonan, gimana tembok. Makanya tadi kalau belajar nahu kalau belum bisa ngomong sendiri belum nggak bisa ya. Orang kalau belajar nahu kan gitu ngomong diri, paala lu ngomong apa sih lu? Paala lu. Jadi dulu ada salah seorang wali min auliyaillah yang terkenal dengan Uwais Al-Qarni. Sayyidina Uwais Al-Qarni radhiyallahu anhu, beliau itu setiap hari duduk di atap rumahnya. Kalau dulu atap rumah orang Arab tuh satoh, bentuknya datar ya. Kalau kayak kita rumah ridah begitu. Kalau orang kita kan pakai genteng, mereka enggak, bentuknya satoh. Ya. Bentuknya atap. Setiap hari tuh menjelang waktu sholat beliau naik ke atap. Ngapain? Menunggu suara Bilal bin Rabah. Padahal rumah Uwais di Yaman, Rasulullah di kota Madinah, berapa ratus kilo tuh. Sebegitu jauhnya, sebegitu jarak membentangnya, tapi nggak menghalangi Sayyidina Uwais Al-Qarni untuk pengen mendengar suara Bilal kesayangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu kadang bengong duduk sendiri itu sambil berasa. Bahkan kadang-kadang orang saking cintanya dengan Rasulullah, dia duduk di Masjid Darul Muslimin seakan-akan lagi duduk di Raudhah. Hada halul muhibbin.
Itulah keadaan muhibbin. Mereka nggak butuh tempat, mereka butuh waktu. Dimanapun mereka duduk seakan-akan di sampingnya kekasihnya. Maka cukup kita katakan kalau kita rindu sama Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habibullah. Insyaallah salam kita dan salawat kita dijawab oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang menyampaikan dalam sebuah riwayat diceritakan, ya, kata Nabi kita Muhammad SAW, salawat kalian akan disampaikan kepadaku. Jadi salawat yang kita baca akan disampaikan kepada Rasul. Dan pada hari itu para malaikat sibuk menyampaikan salawatnya kita kepada Rasulullah. Makanya kita ngomongin bagaimana cintanya Imam Busiri kepada Rasulullah, sampai Imam Busiri menggambarkan hanya lantaran tertiup angin dari arah kota Madinah beliau jadi ingat Rasulullah. Cuma lantaran angin. Wa aumadul barku, apakah lantaran ada kilatan cahaya? Ya, fil dhalma'i yang ada dalam kegelapan. Min idomi dari lembah kota Madinah yang menyebabkan engkau mengingat Rasulullah. Ya. Jadi apapun bagi orang yang sedang cinta, semua terkait, semua terhubung. Ya, kita duduk di malam hari, kita lagi duduk kita pandangi bulan. Ya. Kalau ente rindu sama Rasulullah, cukup pandang bulan. Kenapa? Bulanlah di antara makhluk Allah yang sampai sekarang dia masih hidup dan pernah jumpa dan ketemu Rasulullah. Kalau ente mau nyari sahabat Nabi lah dikubur. Udah nggak ada. Sekarang udah nggak ada sahabat Nabi. Bahkan tabi'in udah nggak ada. Tapi ada makhluk Allah yang pernah turun untuk menyalami Rasulullah. Pernah jumpa Rasulullah, pernah lihat Rasulullah, bahkan pernah disuruh oleh Rasul untuk terbelah. Itu bulan. Maka orang saking cinta menggambarkan bulan ingat Rasulullah. Bahkan dikatakan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah, suatu malam beliau duduk bersama Rasulullah. Wa yandur wajha Rasulillah, summa yandur ila al-qamar. Dia lihat Rasulullah, dia lihat ke bulan. Summa yandur ila wajhi Rasulillah, summa yandur ila al-qamar. Dia lihat Rasulullah dibandingin ame bulan. Apa beliau katakan? Demi Allah, tidak ada yang lebih indah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Muhammad. Bagaimana itu bisa menggambarkan bulan purnama kan udah indah, tapi kalah indah dengan Rasulullah. Kenapa? Ka'anna syamsa tajri ala wajhi, seakan-akan matahari bersinar mengelilingi wajah Rasulullah. Satu hari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau di malam hari mencari jarum yang jatuh ketika hendak beliau menjahit. Lalu kemudian dakhala alaiha Rasulullah, masuk ke rumahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian seisi rumah menjadi terang dengan sebab kehadiran Rasulullah. Dan Sayyidah Aisyah ketemu jarum yang dicarinya cuma lantaran Rasul hadir dan cahaya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tadi dikatakan tuh, ya, apakah karena cahaya al-barq? Mana al-barqu adalah kilatan. Ya. Kalau bahasa gitunya kilat, ya. Bahasa Jaengnya beledek. Jatan udah nggak ada Jaeng ya. Al-Fajateni, masya Allah. Jadi apakah karena kilat yang menyambar tuh engkau ingat kekasihmu tuh, masya Allah. Fama li ainaika in kul takfufa hamada. Ya, wahai engkau, mengapa li ainaika kedua matamu in kul takfufa hamada, padahal kau sudah katakan ukfufa, tahan hamata, dia terus mengeluarkan air mata. Ente kenapa itu? Ya, sampai bilang stop dah, tetap air mata itu terus turun dari kedua matanya.
Wa ma li qalbika in qulta astafik yahimi. Ada apa dengan hatimu yang kau katakan kepada hatimu istafik, sadarlah wahai hati, yahimi, tapi dia tetap gelisah. Masya Allah. Ya. Itu orang kalau sudah rindu begitu, kalau udah cinta begitu. Ya. Nggak bisa air mata tertahan, nggak bisa hati nggak gelisah kalau rindu dengan yang dicintainya. Ya. Makanya bohong ya, bohong, orang bohong kalau ngaku cinta tapi nggak pernah menangis dan menangisi orang yang dicintainya. Bohong orang yang ngaku cinta, bohong kalau hatinya nggak gelisah ketika berpisah dengan kekasihnya. Jangan kita manusia yang punya hati. Kita manusia punya hati, Allah kasih yang namanya qalbun. Suatu hari baginda Rasulullah SAW punya yang namanya mimbar. Ya, mimbar beliau itu ada pegangannya pohon korma. Suatu hari sahabat-sahabat inisiatif pengen bikin mimbar buat Nabi dekat pohon korma tersebut. Ketika pohon korma tersebut, ya, ketika mimbar sudah jadi, lalu Nabi naik di atas mimbar, ya, terdengar suara tangisan, ya, seperti tangisan bayi yang sedang menangis karena mencari ibunya. Ya. Lagi khotbah nangis, lagi khotbah nangis. Ini sahabat bingung, ini yang nangis siapa? Suara orangnya nggak ada yang nangis. Semua sahabat lagi insaf, lagi mendengarkan Rasulullah, tapi ada suara tangisan. Ternyata setelah didengar-dengar itu suara pohon korma yang menangis. Ya. Lantas kemudian baginda Rasulullah SAW mendekati pohon korma tersebut, dibisikin oleh Rasulullah, pohon kormanya itu pohon korma diam. Sahabat selesai khutbah bertanya, ya Rasulullah, tadi pohon korma engkau bisikin apa? Kata Rasulullah, saya bisikin, tenanglah engkau, insya Allah nanti di surga engkau bersama. Itu pohon korma kagak pisah ame Nabi, dia masih di situ, nggak ditebang, nggak dipindahin di situ, cuman beberapa meter berpisah dengan Rasulullah. Ia merasakan kerinduan yang sangat mendalam dengan Rasulullah. Padahal pohon, padahal nggak punya hati, tapi bisa rindu kepada Rasulullah, bisa menangis karena berpisah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa kita nggak pernah menangis untuk Rasulullah? Kenapa kita nggak pernah menangis karena rindu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Berarti hati kita lebih keras daripada hatinya itu pohon. Maka dikatakan tidak heran dalam Al-Quran, walaqad darabna li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Sungguh kami telah jadikan, ya, bahan bakar api neraka itu manusia dan jin. Siapa itu mereka? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi nggak pernah digunakan untuk berpikir, untuk merasa. Ya, punya telinga nggak pernah digunakan untuk mendengar, punya mata nggak pernah digunakan untuk melihat. Ulaika kal an'am, kata Allah nih ya, mereka kaya binatang. Balhum adol, bahkan lebih sesat daripada binatang. Nah itu ya. Ayah sabus sabhu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Ayah sabu as-sabhu, apakah orang yang jatuh cinta itu mengira, ya, ini lagi ngomongin dirinya nih, as-sab maknanya yang jatuh cinta, beliau orang yang rindu. Apakah orang yang jatuh cinta itu mengira annal hubba munkatimun, bahwa cinta itu bisa disembunyikan? Ya. Pertanyaannya, bisa nggak kita nyembunyiin cinta? Ya, kalau kata kita bisa ya. Fama baina munsajimin minhu wa muttarimi. Ya. Apakah orang itu mengira bahwa ia bisa menyembunyikan cintanya, sedangkan air mata terus mengalir dan hati terus gelisah? Air matanya terus ngalir ya. Dibilang, aneh nggak rindu nggak? Aneh nggak cinta? Bohong, lu mata lu nangis tuh. Ya. Dede ditinggalin mantannya gitu. Deh ya. Udah kok jangan galau mulu. Enggak, gua nggak galau, gua nggak sedih. Air matanya ngocor gitu. Udah nggak cinta sama dia, tiap hari ngomongin dia mulu gitu.
Kalau emang udah nggak cinta, kalau emang udah nggak sayang, udah nggak usah pakai nangis apa. Ceritanya habis ngebeng, ambil ngebeng nih. Cinta tuh nggak bisa dibohongin, ketahuan. Ya, ketemu sama mantan kita. Ya, jalan lagi lurus-lurus jadi miring kayak kepiting jalan. Geli kelihatan. Ya. Ketemu di majlis jadi gelisah. Dan makan nasi jadi makan nampak. Saking groginya tuh. Minum air usah diminum. Saking groginya ya salam tuh, cinta nggak bisa dibohongin, cinta nggak bisa ditutupin. Ya. Jadi laki-laki sama perempuan sama. Kan bedanya kalau laki-laki ya dia nggak bisa menyembunyikan cintanya, ketahuan, gampang ketahuan laki-laki. Kalau cinta tuh udah pasti, ya gampang bantu. Bang, tolongin dong bang, motor aneh standar 2. Oh ya bentar, langsung. Standar 3 kalau perlu. Tapi kalau perempuan nggak, perempuan dia pintar menyimpan cinta. Tapi sekali ngelihat yang dicintai sama yang lain, marahnya luar. Padahal belum jadian tuh, langsung, lu kok dekat sama dia? Lah emang apa? Emang mau pacar kok? Enggak, gua nggak demen aja lah. Tuh ketahuan. Ya perempuan bisa menyembunyikan cinta 1000 tahun, tapi dia nggak bisa menyembunyikan cinta ketika dia melihat orang yang dicintainya bersama yang lain. Maka ciri-ciri orang pecinta gitu, marah, cemburu, sayang, itu ciri orang cinta. Bohong kalau bini kita cinta sama kita. Kalau dia cinta sama kita, pasti dia cemburu sama kita. Kan kasihan kadang-kadang kita punya istri nggak cemburu sama kita. Kita naik gojek, boncengin bini orang, cemburu nggak bini kita? Enggak ya, nggak cemburu. Bini itu nggak sayang lah. Saya punya bini diboncengin gojek, saya nggak mau. Mendingan saya jadi gojeknya. Karena cemburu, ada birahnya. Ya jadi kalau ente punya bini, ya kalau ente nggak cemburu lihat dia naik sama gojek, ada masalah dengan kecemburuan kita. Ada yang masalah dengan cinta kita. Annal hubba munkatimun, cinta itu nggak bisa tersembunyi. Laulal hawa, sekiranya nggak ada cinta. Kalau bener nih nggak ada cinta, lam turik dam'an ala tolalin. Nggak mungkin turik mengalir dam'an air mata ala tolalin, ya, atas puing-puing yang tersisa. Wala arikta lidzikril bani wal alami, ya, juga niscaya tidaklah engkau terjaga karena teringat pohon alban, ya, dan juga jabal alami. Tuh. Ini namanya pohon, namanya jabal yang ada di kota Madinah. Tuh. Kalau memang ente nggak cinta, kenapa mesti nangis? Tuh. Ini kata Imam Busiri kepada dirinya sendiri. Fakaifa tunkiru hubban ba'da ma syahidat. Bagaimana bisa engkau mengingkari adanya cinta ba'da ma syahidat bihi, ya, setelah nampak, setelah tersaksikan atasnya udulud dam'i wasagami itu. Bagaimana engkau bisa mengingkari adanya cinta setelah air mata mengalir deras serta datangnya macam-macam penyakit itu, yang mana itu merupakan cinta. Jadi ya, Imam Busiri mengatakan pada dirinya, ente ngaku nggak cinta tuh, lihat air mata ente terus mengalir dan badan ente semakin sakit. Maka ketika nulis ini, puncak daripada sakit beliau itu sakit stroke. Ya lagi nulis ini, saking menahan rindunya pada Rasulullah, nulis sambil nangis dan beliau terkena penyakit stroke. Saking rindunya. Maka nggak heran orang kalau rindu begitu. Maka dikatakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, beliau itu meninggal karena memendam kerinduan dengan Rasulullah. Makanya sahabat yang paling dulu meninggal adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dari keluarganya meninggal Sayyidatuna Fatimah radhiyallahu anha. Kenapa meninggalnya tadi? Karena banyak memendam kerinduan sehingga menimbulkan sakit. Ya. Maka alangkah indahnya kalau rindu kita diobati. Apa obat rindu? Ya.
tulis obat rindu wa dawaul qalbi liqa'uhu. Dan obatnya hati adalah berjumpa dengan kekasih. Ya, kapan kita berjumpa dengan kekasih kita? Ya. Kapan kita bisa ketemu dengan kekasih kita Rasulullah? Jawabannya fil manam. Paling minimal di dalam tidur kita. Ya. Ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana biar kita mimpi ketemu Rasulullah? Jawabannya rindu sama Rasulullah. Wa alamatul iski, alamat kerinduan adalah al-buka, menangis. Ya. Nah, jadi kemarin sudah kita sampaikan tuh ya. Kenapa sih kok orang-orang soleh mereka luar biasa bisa ketemu Rasulullah? Ya, satu yang pertama, mata mereka sudah terjaga dari maksiat. Ya. Kalau mata sudah terjaga dari maksiat, maka yang muncul dalam mimpi kita insya Allah orang-orang soleh. Ya. Makanya minimal paling dulu kita mimpi orang soleh dulu nih. Ya. Tidur mimpinya orang soleh. Tuh, ketemu Gus Faisal, tuh, ya. Ketemu Gus Ija, mimpinya ketemu orang-orang soleh, itu orang baik. Ya. Itu mah kalau orang baik begini nih, masya Allah, ibadah umur panjang. Juga kalau orang baik kadang umur pendek. Kalau orang kayak Dajjal umurnya panjang-panjang. Kita tungguin nggak mati-mati nih orang. Ada jamaah Ustadz doain ya. Ada kita punya kerabat nih, orangnya jahat banget. Doain biar meninggal boleh nggak? Kami bilang dia kalau orang jahat biasanya nggak mati-mati gitu. Iya. Kalau penjahat biasanya nggak mati. Biasa kapan mati? Bentar itu terakhir. Kalau Gorgo mati di awal nggak lucu. Baca kita ngapain? Tahu Gorgo nggak tahu ya. Yang bawah tahu no. Kalau penjahat matinya sekarang, yang baik ngapain? Gitu. Makanya yang jahat nggak mati-mati, panjang umurnya, serta mulia. Iya bener nggak? Ada kita nggak sebut namanya, dah inisial aja L gitu kan ya. Menteri segala bisa kan ya. Dia kayak orang panjang banget umurnya. Ente doain, ente nggak doain panjang umurnya. Kenapa? Itu ujian buat kita. Sama saudaranya tuh M. Sebut saja M Wati. Panjang umurnya. Tapi orang baik, ya Allah, cepat banget matinya gitu. Kita mau doain Bang Ika jadi orang baik, takutnya besok agak ada. Takutnya kata Bang Ika, gua nggak jadi orang baik-baik dah, gua setengah-setengah aja. Besoknya gitu. Nah, itu. Makanya Habib Umar mengarang sebuah qasidah, itu tentang ini, nasi